Halo, salam Indonesia. Ibu Faida, Bupati Jember, tiba-tiba namanya mencuat setelah video ungkapan kekesalannya terhadap partai politik yang tidak memberinya rekomendasi viral melalui media sosial. Yang bersangkutan sebetulnya adalah seorang bupati yang tidak terlalu terkenal. Terpilih 5 tahun lalu melalui dukungan partai politik Nasdem dan PDI Perjuangan. Begitu pengakuannya. Tapi kedua parpol ini kali ini untuk maju kedua kalinya tidak merekomendasikan dirinya. Kesal. Ya, saya bayangkan nih 5 tahun lalu barangkali peran politisi Nasdem Bapak Taufikul Hadi yang alumni Universitas Jember, saya kira cukup penting pada saat itu. Di saat ini bupati yang sudah didukung oleh Nasdem dan PDIP justru mengungkap dalam tanda kutip aib partai politik karena terkesan minta mahar. 5 tahun lalu katanya tidak punya mahar, tidak dimintai mahar. Entahlah, ini pengakuan singkat-singkatnya. Kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar. Sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata 6 juta. Kalau tuh ada insentif dan lain-lainnya dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus apabila mengawali pencalonan di pilkada dengan cara-cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan, membayar kepercayaan. Itu bukan satu awalan yang baik dan saya meyakini itu tidak akan mendapat ridho dari Allah SWT. Saya punya kesan tersendiri terhadap Ibu Faida, Bupati Jember ini. Dan saya harus memberikan 3 peringatan kunci untuk Anda. Pertama, sadarkah Anda sekarang ini adalah produk masa lalu? Dalam kaitan dengan jabatan politik, jabatan sebagai bupati, ini adalah produk partai politik, yakni Nasdem dan PDI Perjuangan. Tetapi kali ini justru Anda menyerang partai politik. Ini artinya Anda tidak menghargai sejarah yang memproduk Anda sekarang ini. Kalau tidak ada partai politik, saya kira Anda mustahil jadi bupati sekarang ini. Jadi kalau seorang bupati, seorang pimpinan daerah, tokoh publik tidak menghargai sejarah, lalu apa nilai yang bisa diambil dipetik dari Anda sebagai seorang pejabat? Saya lagi, Anda terbukti tidak menghargai sejarah, justru mengungkap dalam tanda kutip aib parpol yang mendukung Anda. Artinya Anda sudah menghinakan orang lain, tapi pada saat yang sama sebetulnya bernilai Anda menghinakan diri sendiri karena tidak menghargai sejarah. Harusnya ada diksi yang lebih pantas diungkapkan oleh ketimbang apa yang Anda ungkapkan melalui video yang viral itu. Peringatan kedua, janganlah arogan. Ketika sekarang ini Anda merasa yakin didukung oleh rakyat karena mau melewati jalur independen untuk calon sebagai Bupati Jember periode kedua, maka pertanyaan sederhana saya, Anda pada waktu mengerahkan tenaga relawan untuk memperoleh dukungan rakyat itu pakai uang siapa? Apakah betul mereka tidak dibayar sebagai relawan? Oke, kalau tidak dibayar, para pejabat daerah di Kabupaten Jember, saya kira sedikit banyaknya turut berkontribusi, termasuk melalui jaringan aparat sipil negara. Pada saat itu, jika betul ada satu orang saja yang membantu Anda mengumpulkan KTP untuk memperoleh dukungan rakyat itu, satu saja ASN, artinya Anda sudah melakukan penyimpangan.
Ini tidak boleh memanfaatkan aparat sipil negara untuk kepentingan pribadi Anda. Tidak boleh. Jadi, trik Anda untuk memperoleh dukungan dari rakyat dan kemudian Anda yakin bahwa itu didukung oleh rakyat melalui KTP yang terkumpul dan sudah terkumpul dan sudah masuk di KPU daerah sekarang ini, masih banyak tanda tanya yang meragukan sebetulnya kredibilitas Anda, integritas Anda di sana. Peringatan yang ketiga, Anda sudah melakukan pelemahan terhadap partai politik secara arogan. Padahal selama 5 tahun terakhir, 4 tahun lebih terakhir ini, Anda sudah bekerja sama dan didukung oleh partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Jember. Jika ini Anda tidak hargai, justru Anda dengan begitu arogan mengungkapkan kesalahan Anda terhadap partai politik dan menggeneralisasi partai politik, maka saat yang sama, jika Anda terpilih ke depan, itu sudah akan mengancam rakyatnya. Kenapa? Kalau partai politik melalui DPRD-nya tidak akan dukung kebijakan Anda, maka setiap tahun Anda menggunakan anggaran tahun yang lalu dengan peraturan bupati. Ini kalau Anda terpilih, belum tentu Anda terpilih. Jadi partai politik itu merupakan pilar yang kuat di semua level pemerintahan negeri ini melalui DPRD dan DPR. Ini tidak boleh diabaikan karena banyak pejabat kepala daerah yang mengabaikan keberadaan DPRD dan ini Anda terkesan seperti itu pada akhirnya merugikan rakyat. Begitu kira-kira. Jadi sekali lagi tolong catat 3 peringatan itu. Saya ragu dengan integritas dan kejujuran Anda ketika Anda menyerang balik partai politik. Bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terkesan jujur dan pembunuhan dianggap sebagai sesuatu yang dihormati. Barangkali ini bisa kena sedikit pada Anda. George Orwell, seorang sastrawan Inggris. Terima kasih. Salam Indonesia.